Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami. Saya Rosita Nurhayati dan rekan saya Siti Aminah dalam program Liputan 6 siang ini. Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi tadi berakhir ricuh. Massa yang semula menyuarakan aspirasinya secara damai berujung pada kerusuhan yang memilukan. Berbagai fasilitas umum dirusak, sejumlah toko dijarah dan beberapa orang diamankan oleh pihak kepolisian. Lantas, apa yang memicu berubahnya aksi damai ini menjadi tindakan anarkis? Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di jalanan hari ini. Ya, Rosita, aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi kini menjadi sorotan utama. Bagaimana kronologi lengkapnya dan apa saja tuntutan yang disampaikan? Selama 30 menit ke depan, kami akan ajak Anda melihat langsung fakta di lapangan, sekaligus mendengarkan berbagai sudut pandang dari pihak terkait. Betul Rosita, berbagai isu menjadi latar belakang aksi unjuk rasa ini. Apa saja yang mereka suarakan dan bagaimana tanggapan dari pemerintah? Kami akan hadirkan laporan selengkapnya dari tim kami di lapangan, serta menggali lebih dalam penyebab mengapa demonstrasi kerap kali berujung pada perusakan dan penjarahan. Semua akan kami ulas tuntas hanya di Liputan 6. 2 September 2025 Senin pagi merupakan hari paling sibuk di Jakarta. Tapi 1 September 2025 sedikit berbeda. Jalan-jalan terasa lenggang mulai dari arah Pasar Rebo Cirita Mataram Tugu proklamasi bundaran hotel di Indonesia. Sepeda motor atau mobil saling berjarak. Beberapa lampu lalu lintas tak berfungsi, tapi para pengendara dapat mengatur diri masing-masing. Bersabar bergantian lewat sepanjang Sudirman. Tamrin jalan-jalan juga senggang. Beberapa anggota terima naik motor trail diiringi mobil-mobil plat tentara berpatroli. Ini hanya cuplikan kondisi terkini di Jakarta setelah demonstrasi tak berkesudahan. Setidaknya sejak 25 sampai 30 Agustus, sejumlah wilayah Indonesia demonstrasi yang sudah berkonsentrasi diwarnai aksi pembakaran gedung parlemen dari fasilitas umum. Beberapa orang menjara aset-aset yang ada di dalamnya. Massa juga menargetkan rumah-rumah pejabat. Mereka menjara hampir seluruh perabotan, termasuk barang-barang pribadi seperti celana dalam. Aksi di beberapa daerah juga menelan korban jiwa. Belakangan muncul dugaan tentang aksi yang ditunggangi Republika, misalnya memberitakan indikasi orang yang diorganisir untuk melakukan perusakan dan penjarahan. Presiden Prabowo Subianto dalam responnya mengatakan, aksi demonstrasi mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme, ujar Prabowo. Minggu 31 Agustus 2025, Presiden memerintahkan Polri dan TNI mengambil tindakan tegas. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menegaskan pemerintah akan menghormati penuh aspirasi yang disampaikan secara damai dengan catatan tidak melanggar aturan. Kebijakan efisien anggaran pemerintah pusat berdampak terhadap pemerintah daerah yang selama ini bergantung dari transfer pusat. Untuk menyiasati itu, pemerintah daerah memungut pajak lebih besar terhadap warga. Aksi unjuk rasa memprotes kenaikan pajak yang terjadi di Kabupaten Pati dan beberapa wilayah lainnya. Negara tidak lagi berpihak, melainkan berpesta di atas penderitaan rakyat ketika ruang aspirasi ditutup dan harga kebutuhan pokok melonjak. Aksi yang semula jelas tuntutannya bergeser arah, ada lapisan lain yang tidak bisa dijelaskan sebagai kemarahan sipil tambahnya. Spekulasi yang lahir dari kejanggalan aksi penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat, pembakaran halte, sampai penggunaan bom molotov merupakan kejanggalan dalam aksi kemarin. Dari kejanggalan kemudian muncul berbagai macam spekulasi di media sosial. Kejanggalan yang kentara misalnya penjarahan 2 kali di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintoro tanpa ada pengamanan berarti. Saya pikir publik menangkap itu. Dan ketika figur sekelas Sri Mulyani bisa dijarah tanpa perlindungan, spekulasi soal siapa yang mengatur, siapa yang membiarkan, dan siapa yang diuntungkan jadi tak terhindarkan. Tambahannya, pola kerusuhan dan penjarahan bukan hal baru, kata Firdika. Pada Mei 1998, kerusuhan terjadi setelah muncul kelompok tak dikenal bergerak di luar ketuntunan masyarakat. Tujuannya bisa macam-macam, bisa untuk menciptakan alasan intervensi, bisa untuk mendiskreditkan gerakan sipil, bisa juga untuk membuka ruang bagi aktor-aktor yang selama ini berada di pinggir kekuasaan, katanya. Demo
Mau hari ini bagaimanapun, aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang jelas terus berlangsung di kota-kota di Indonesia seperti Padang, Sumatera Barat, Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Palopo, Sulawesi Selatan sampai Ambon Senin 1 September. Di Jakarta, ratusan mahasiswa yang menamai diri Gerakan Bersama Rakyat Gemarak menggelar unjuk rasa di gedung DPR. Dalam orasinya, seorang pengunjuk rasa menuntut pembebasan ratusan demonstrasi yang masih ditahan polisi, reformasi Polri, pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat. Orotos juga mengatakan mereka menolak revisi RUU Pokok Agraria, RUU KUHP, serta menolak proyek strategis nasional PSN. Kegaduhan yang terjadi bukan cuma persoalan pernyataan anggota parlemen yang mengundang polemik dan berujung pada penonaktifan, tapi ada persoalan lain yang lebih luas. Persoalan yang dicatat koalisasi antara lain pemborosan uang rakyat dan tindakan-tindakan korup untuk kepentingan pejabat di tengah kesulitan rakyat, pengaturan gaji dan tunjangan pejabat negara anggota DPR, direksi dan komisaris-komisaris BUMN yang sangat tinggi dan sangat jauh dari rata-rata pendapatan rakyat, pengaturan anggaran, efisiensi hingga pajak yang ugal-ugalan yang membuat sulit rakyat, perampasan dan perusakan ruang hidup rakyat yang terjadi secara sistematis melalui proyek-proyek pemerintahan atau investasi. Koalisasi penyebut jalan keluar yang ditawarkan pemerintah sebagai solusi palsu atau sesat. Dari keterangan tertulis yang dikirim Direktur YLBHI M. Isnur, koalisi menilai Presiden bahkan tidak menyampaikan koreksi dan perintah untuk menjamin kebebasan berekspresi sesuai standar HAM yang disebut, yakni Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Presiden juga tidak mentegakkan tuntutan keadilan dari rakyat untuk reformasi kepolisian RI sebagai syarat maju dan perubahnya penghormatan dan perlindungan masyarakat, katanya. Prabowo malah menggiring arah represi baru dengan menyebut bahwa demonstran adalah pelaku makar dan terorisme. Jelas ini membahayakan segenap bangsa dan nyawa rakyat Indonesia. Seharusnya Presiden membentuk tim independen yang dipimpin oleh Komnas HAM yang melibatkan lembaga-lembaga independen serta ahli dan perwakilan kelompok masyarakat sipil untuk mengungkapkan dugaan-dugaan kekerasan dan kerusuhan yang terjadi. Demikian berita seputar aksi demonstrasi yang berakhir ricuh pada hari ini. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk Anda. Untuk itu, kami harap kedamaian dan ketertiban dapat segera kembali pulih di tengah masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Saya Rosita Nurhayati dan rekan saya Siti Aminah mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa pada liputan 6 esok hari.